Hai teman-teman, it's the time for us to meet again. How are all of you? I hope you are always fine, just fine and ready to continue the lesson. Teman-teman, pada video ke-13 yang lalu, kita telah selesaikan pelajaran bentuk negative question, yaitu menyangkal bertanya. Yang agak berbeda dengan bentuk bertanya pada umumnya. Karena apa? Nah, bentuk negative question itu punya tujuan yang jelas, yaitu teman-teman bisa pelajari lagi di video sebelumnya. Nah, di samping itu kita telah pelajari juga rumus bentuk singkat dari not. Ya. Nah, jadi not itu harus disingkat. Hanya harus dipakai pada dua bentuk. Jangan lupa ya, jangan terus-terusan semua disingkati. Yang ini bentuk menyangkal bertanya dan question tag ini harus pakai bentuk singkat dari not. Question tag itu yang bagaimana sih? Question tag itu sebenarnya sering loh kita pakai dalam percakapan. Ya, nah misalnya uang bukan segala-galanya dalam hidup ini, iya kan? Nah, iya kan itu adalah question tag. Tapi segala-galanya selalu butuh uang, iya toh? Nah, ya toh itu question tag, ya. Dan pada dasarnya setiap orang selalu butuh uang, bukan? Nah, bukan itu juga question tag, ya. Nah, tapi akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, bukankah begitu? Nah, itulah. Jadi, ya toh, ya kan? Bukankah begitu? Bukan, itulah question tag. Jadi kalimatnya biasa, tapi pada bagian akhir dari kalimat itu yang bertanya. Sering kan teman-teman pakai kata, loh, kamu tahu tentang itu? Ya toh? Nah, itulah. Kita ajari question tag, ya. Nah, question tag ini akan kita pelajari sebagai berikut. Tapi teman-teman, karena yang saya ajarkan ini berkesinambungan, setidaknya teman kalau mengikuti pelajaran dari saya, teman-teman akan bisa menjadi guru bahasa Inggris seperti saya juga. Meskipun tidak mengajar di sekolah, tapi teman-teman bisa mengajar dirinya sendiri atau keluarganya. Kan nggak usah keluar uang les lagi kan? Nah, itu adalah suatu pengiritan juga. Nah, teman-teman, karena yang saya ajarkan ini adalah teknik, bukan vocabulary. Ya, sekali lagi bukan vocabulary. Perbendaharaan kata. Kalau perbendaharaan kata, teman-teman bisa nyari di kamus. Nggak perlu saya. Tapi yang saya ajarkan adalah teknik bicara, boxing dan sebagainya itu. Ya, nah kali ini teman-teman, oh ya, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share, and comment agar teman-teman bisa mengikuti pelajaran saya dengan seksama. Nah, kali ini kita akan belajar tentang question tag sehingga lain kali teman-teman kalau berbicara bisa mengatakan iya toh, iya kan? Nah, bagaimana itu? Ayo kita pelajari question tag berikut ini. Mari kita mulai pelajaran question tag ini. Nah, kita lihat question tag ini gampang-gampangannya diartikan akhiran bukan. Nah, itu yang baru tadi sudah tak singgung sebentar. Bukan, iya toh. Nah, itu sama ya. Nah, question tag ini adalah suatu bentuk kalimat bertanya yang agak berbeda dengan bentuk-bentuk kalimat bertanya pada umumnya. Karena bentuk kalimat pada question tag ini adalah bentuk kalimat biasa, ya, bentuk positif. Sedangkan yang merupakan bentuk bertanya hanya pada bagian akhirnya saja. Nah, question tag ini hanya digunakan untuk lebih meyakinkan apa yang kita ucapkan. Dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bukan, iya toh, bukankah begitu? Iya kan? Nah, itulah tadi sudah kita singgung. Nah, rumus dasar dari question tag ini adalah sebagai berikut. Apabila kalimatnya bentuk positif, maka question tag harus bentuk negatif. Nah, apabila kalimatnya bentuk negatif, maka question tag harus bentuk positif. Contohnya, kita lihat, that merchant is very wealthy, isn't he? Ya, nah, that merchant, itu pedagang itu sangat kaya, ya kan? Nah, terus lagi, our chief doesn't keep his promise, does he? Nah, pimpinan kita tidak menepati janjinya, iya kan? Nah,
Ada 3 hal pokok yang harus benar-benar diperhatikan pada question tag ini. Yaitu, 1. Selalu menggunakan kata ganti. My father, nggak boleh diulang my father, tapi diganti he. I and you and my friends diganti we. That woman diganti she. Ya, those children diganti they. Pokoknya nggak boleh ngulang kata benda. Dulu kita sudah pelajari pada pelajaran pronoun yang lalu. Kedua, selalu menggunakan bentuk singkatan. Nggak boleh do not, tapi harus don't. Nggak boleh are not, harus aren't, dan sebagainya. Ketiga, selalu menggunakan to be atau kata kerja bantu. Itulah ciri-cirinya bahasa Inggris, teman-teman. Ya, bahasa Inggris itu selalu ada to be atau kata kerja bantu. Nah, selalu, ya, selalu kalau ada to be atau kata kerja bantu, tidak ada. Nah, seperti selalu seharusnya kita ngambil bantuan sebagai berikut. Do untuk pokok kalimat yang bukan she, he, it. Sudah bisa ini ya. Does untuk pokok kalimat yang she, he, it. Did untuk semua pokok kalimat tapi bentuk lampau. Nah, ini adalah contoh dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Ya, berarti question tag-nya harus bentuk negatif. 1. Your neighbor is a carpenter, isn't he? Tetanggamu itu adalah tukang kayu, iya toh? Nah, kedua. Those people were soldiers formerly, weren't they? Nah, orang-orang itu adalah tentara dulu, ya kan? Nah, yang ketiga. Their grandmother will take a trip to Europe, won't she? Nah, nenek mereka akan bepergian ke Eropa, ya kan? Nah, keempat, her cousin and I have known each other for a long time, haven't we? Jadi sepupunya dan saya sudah lama saling kenal, ya kan? Kelima, I am your good friend, aren't I? Masih ingat? Ini perkecualian ya, karena singkatan am not tidak ada, maka kita harus menyingkatnya menjadi aren't I? Dan harus disingkat. Karena memang itulah tujuan kita belajar bentuk singkat dari not. Ya, ini termasuk yang kedua ini adalah question tag. Nggak ada am none, tapi aren't I? Keenam, the employee and you often have lunch in this restaurant, don't they? Ya, jadi karyawan itu dan kamu, don't you, bukan don't they ya, don't you. Nah, jadi karyawan dan kamu, karyawan itu dan kamu sering have ini boleh diganti it, teman-teman ya. Eat lunch, have lunch, get lunch sama semua. Jadi have ini bukan berarti mempunyai tapi makan ya, sering makan siang di restoran ini, ya kan? Nah, jadi kok diganti you ya? Iya, karena the employee and you. Ya, jadi misalnya ditambahi the employee, my friend, your father and you tetap jadi you. Tapi begitu ada kata I, semuanya berubah jadi we. Yang ketujuh, Mr. Jackson's dog bit a child yesterday, didn't it? Ya, jadi anjing Pak Jackson menggigit seorang anak kemarin, ya kan? Nah, ini adalah contoh dengan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Ya, berarti question tag-nya harus bentuk positif. Ya, kita lihat contoh ke-1. I'm not guilty, am I? Awas bukan RI ya. Jangan diingat-ingat, oh itu pakai R. Itu kalau am not disingkat nggak ada jadi aren't I. Tapi kalau I am not, ya I am not, not-nya dibuang, tinggal am aja, ada kan? Ya, jadi jangan RI tapi am I. Yang kedua, this little girl can't tell a lie, can she? Nah, jadi gadis kecil ini tidak bisa bohong, ya kan? Yang ketiga, the fishermen haven't caught much fish today, have they? Nah ini, nelayan-nelayan itu tidak menangkap banyak ikan hari ini, ya kan? Nah, keempat, our driver didn't tell us anything last night, did he? Nah, supir kami tidak memberitahu kita apa-apa tadi malam, ya kan? Nah, jadi itu adalah rumus dasar dari question tag. Nah, selanjutnya, perhatikanlah contoh-contoh di bawah ini yang menggunakan bentuk negatif tersamar. Maksudnya negatif tersamar itu apa? Kalimatnya bentuk negatif, tapi tanpa kata not. Not-nya tidak terdengar. Ya, seperti pada contoh ini. 1. This old car never troubles you, does it? Ya, nah, jadi never itu singkatan dari not ever.
sudah mengandung kata tidak ya, not ever. Jadi mobil tua ini tidak pernah menyulitkan kamu ya toh. Nah ini never, sudah ada notnya ya, maka to be tidak ada, ambil bantuan does. This old car diganti it, biasa ya. Kedua, the students hardly understood what the foreigners said, did they? Nah, harap tahu bahwa hardly itu tidak ada hubungan dengan hard, keras, berat. They work hard, nggak ada hubungan ya. Hardly ini artinya almost not, hampir tidak. Jadi sudah ada notnya, walaupun notnya tidak tertulis. Maka karena ini lampau, understood, ambil bantuan did, nggak usah not lagi ya. Jadi did they gitu. Nah ketiga, the threat means nothing for you, does it? Nah, kok does it ya? Iya, karena nothing ini artinya adalah not anything. Sudah mengandung kata not. Nah, the threat itu, ancaman itu tidak berarti, means ya. Tidak berarti apa-apa bagi kamu, ya kan? Nah, ini kita pakai does it ya. Keempat, we shall go nowhere tonight, shall we? Nah, nowhere itu sama dengan not anywhere. Maka sudah kalimat negatif. Maka nggak boleh pakai not lagi ya. Ini ada shall, nggak usah ditambahin not, jadi tetap shall we gitu. Kelima, there was nobody in the room this morning. Was there? Oh, was there ya? Ya. Jangan lupa nobody itu sama dengan not anybody. Jadi kalimatnya sudah negatif. Ini terus there, jangan lupa ya, there tetap there, jangan diganti yang lain-lainnya. Nanti saya terangkan lebih lanjut di bawah. Kita lihat contoh ke-6. Such a case scarcely happens here, does it? Scarcely itu sama dengan hardly, sama dengan almost not, artinya hampir tidak. Jadi sudah sama dengan negatif juga ya. Jadi kasus semacam itu hampir tidak terjadi di sini, ya kan? Nah, contoh ke-7, let's try to do it again, shall we? Nah, let's itu singkatan dari let us, marilah kita. Nah, jadi kalau berupa ajakan, kita jangan pakai terus ini negatif, jangan ya. Pokok setiap ajakan let's itu kita pakai shall we, artinya jangan diartikan bukan, tapi diartikan ya. Jadi gini, marilah kita mencoba mengerjakannya lagi, ya. Nah, ya-nya ini jangan let's try to do it again, yes. Jangan yes, tapi shall we, gitu. Nah, ke-8, say hello to your wife for me, will you? Nah, setiap bentuk perintah, titip salam buat istrimu buat saya, ya. Nah, jangan diartikan titip salam buat istrimu buat saya. Bukan? Jangan diartikan bukan, tapi ya gitu. Nah, sebenarnya semua question tag ini, nek kita mau gampang-gampangan, langsung aja pakai okay. You always go with him, okay? Nah, you come here again tomorrow, okay? Nah, yang paling gampang pakai okay, tapi kita jangan, ya. Nah, berikut ini adalah catatan tambahan. Untuk kata this, artinya ini, benda tunggal ya, atau that itu benda tunggal juga, diganti it. Kita tahu ya, benda tunggal itu harus diganti dengan it. Nah, untuk kata these ini bentuk jamak, atau those itu bentuk jamak juga, diganti d. Kita tahu ya, benda tunggal diganti it. D ini boleh untuk orang, barang, binatang asal jumlahnya lebih dari satu. Kita sudah belajar pada pelajaran pronoun yang lalu. Nah, sedangkan untuk kata there, artinya ada titik-titik. There ini terletak pada permulaan kalimat, teman-teman ya. Bisa there is, bisa there are, tergantung tunggal atau jamak ya. Nah, ini there ini artinya ada, ini boleh untuk benda tunggal atau jamak. Tetapi tetap, bukan tetapi ya. Tetap there. Jadi tadi kalau this dengan that diganti it, this dengan those diganti they, there tetap there. Nah, itulah question tag ya. Nah, contoh. This is not easy for you to do it alone, is it? Nah, ini tidak mudah bagi kamu untuk mengerjakannya sendirian, ya kan? Nah, kedua. Those are the children whom you want to see. Ya, nah ini, those are, those. Jangan lupa those diganti dengan they ya. Jadi are they, kalimat positif, ini harus negatif. Oh, jadi those itu diganti they ya? Yes, ya. Karena jangan lupa this dengan those diganti they. Yang ketiga, there is always a solution of every problem, isn't there? Ya, jadi
selalu ada jalan keluar, solusi dari setiap masalah, ya kan? Nah, ini karena positif is, ini jadi isn't there, ya. Nah, yang keempat, there are not many people there now. Are there? Nah, jadi tidak ada banyak orang di sana sekarang, ya kan? Sekarang musim pandemi, semuanya kan dibatasi, nggak boleh banyak orang sekarang. Ya, jadi jangan lupa positif, negatif, negatif, positif. Nah, teman-teman, itulah question tag yang selama ini kadang kita ada ragu-ragu. Ya, kalau ragu-ragu pakai okay atau alright. You are my good friend, okay? Nah, paling enak pakai okay. Ya, ini okay, nggak usah belajar question tag, teman-teman. Ya, justru kita belajar question tag ini tujuannya apa? Biar kita tahu bahasa Inggris yang baik dan benar itu bagaimana, ya melalui yang saya ajarkan ini, ya. Nah, jadi teman-teman, pelajaran question tag ini sudah selesai. Nah, teman-teman, demikianlah pelajaran kita kali ini tentang question tag. Ternyata question tag itu mudah, ya. Teman-teman, saya pernah bilang dulu pada pelajaran yang lalu, kalau teman-teman dasar bahasa Inggrisnya bagus, ya, boxingnya bagus, ya kiri maju, kanan tidak boleh, kanan maju, itu sudah bisa, saya jamin. Tidak ada kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Apalagi orang bilang katanya, oh, kalau grammar, betul teman-teman, yang saya ajarkan itu grammarnya. Ya. Yang orang bilang, grammar itu sulit. Tidak, teman-teman kalau sudah ngerti boxing, belajar segala apapun, tak jamin pasti mudah. Ya. Nah, teman-teman, kira-kira kali ini saya cukupkan sekian dulu. Kita sudah selesai dengan question tag. Nah, untuk pelajaran berikutnya, kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Thank you. Goodbye.